Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Nurmaziah, NIM 47. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam hadis ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas. Tugas ini sebagai tugas pemenuhan akhir mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho. Oke, langsung saja kita kepada pembagian hadis. Hadis dari satu segi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara kualitas dan kuantitas. Yang dimaksud segi kualitasnya adalah penggolongan hadis dilihat dari aspek diterima atau ditolaknya. Sedangkan yang dimaksud dari segi kuantitasnya adalah penggolongan hadis ditinjau dari banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Langsung saja kita ke hadis yang pertama, yaitu hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Yang pertama itu ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung atau dalam kata lain tidak terputus. Dan para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah adil dan dobit. Serta dalam makna hadis tersebut tidak ada kejanggalan atau kecacatan. Kemudian, adapun syarat-syaratnya yaitu hadisnya musnad. Maksudnya yaitu hadis tersebut disandarkan kepada Nabi SAW dengan disertai sanad. Kemudian, yang kedua adalah sanadnya bersambung. Artinya, antara rawi dari sanad hadis tersebut pernah bertemu langsung dengan gurunya. Kemudian, yang ketiga adalah seluruh rawinya itu adil dan dobit. Maksudnya, rawi yang adil yaitu rawi yang bertakwa dan menjaga kehormatan dirinya, serta dapat menjauhi perbuatan buruk dan dosa besar, seperti syirik, fasik, dan bid'ah. Adapun yang dimaksud dengan dobit adalah kemampuan seorang rawi dalam menghafal hadis. Yang keempat adalah tidak ada syadz. Artinya, hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis dari rawi lain yang lebih kuat dobitnya. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada ilah. Dalam hadis tersebut tidak ditemukan cacat yang merusak kesahihan hadis. Kemudian hadis sahih diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sahih li zatihi dan sahih li ghairihi. Yang pertama, sahih li zatihi, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, seperti rawi harus adil, rawi harus kuat ingatannya, sanadnya tidak terputus, matanya tidak cacat, dan tidak ada kejanggalan. Kemudian yang kedua adalah sahih li ghairihi, yaitu sahih karena yang lainnya. Menjadi sahih karena dikuatkan oleh sanad atau keterangan lainnya. Nah, kemudian kesimpulannya yaitu hukum memakai hadis sahih adalah wajib. Kemudian hadis hasan, yaitu hadis yang dinukil oleh seseorang yang adil,
tetapi tidak terdapat cacat serta kejanggalan pada matanya. Perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan memang sangat sedikit dan tipis. Bahkan, sebagian ulama hadis mengatakan bahwa hadis sahih li ghairihi dan hadis sahih li zatihi adalah sama. Hukum memakai hadis hasan sama dengan hadis sahih, yaitu wajib. Kemudian hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syariat atau syarat dari beberapa syarat yang ada. Untuk hukumnya, para ulama mempunyai perbedaan pendapat. Mayoritas ulama membolehkan mengambil hadis dhaif sebagai hujjah apabila terbatas pada masalah fad'al li'lul amal. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua, yaitu hadis ditinjau dari segi kuantitas. Yang pertama, ada hadis mutawatir, yaitu hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka untuk berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Kemudian, hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan makna. Mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak dan mencapai syarat-syarat oleh rawi yang mutawatir dengan redaksi dan makna hadis yang sama antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu hadis mutawatir makna, yaitu hadis yang mempunyai tingkatan derajat mutawatir, namun susunan redaksinya berbeda antara yang diriwayatkan oleh satu rawi dengan rawi yang lainnya. Nah, namun dari segi kandungannya mempunyai makna yang sama. Untuk itu, untuk hukumnya sendiri, hadis mutawatir bersifat qat'i atau pasti. Kemudian ada hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 orang atau lebih, namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Artinya, pada tiap-tiap tabaqah atau tingkatan, jumlah rawi hadis ahad biasanya hanya terdiri dari 1 rawi, 2, 3, atau rawi saja, dan tidak mencapai derajat yang mutawatir. Nah, untuk hukumnya sendiri, terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Sebagian ulama hadis berkeyakinan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk masalah akidah. Nah, namun menurut mayoritas ulama mewajibkan adanya pengambilan atau pengamalan jika telah memenuhi syarat kesahihan. Kemudian hadis ahad ini dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, aziz, dan gharib. Kita akan ke hadis yang pertama dulu, yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW oleh beberapa orang sahabat, namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Dari segi tingkatannya, hadis masyhur adalah termasuk hadis yang paling tinggi.
Kemudian yang kedua itu ada hadis aziz, yaitu hadis yang pada salah satu atau setiap tobakohnya atau tingkatannya rawinya hanya dijumpai 2 rawi saja. Adapun syarat-syarat hadis aziz adalah pada tiap-tiap tobakoh hanya terdapat 2 rawi saja. Pada salah satu tobakoh hanya terdapat 2 rawi, meskipun tobakoh yang lainnya lebih dari 3 rawi. Kemudian yang ketiga itu ada hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang rawi dimanapun tepat sanad itu terjadi. Nah, kemudian hadis gharib ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada hadis gharib mutlak dan gharib nisbi. Yang pertama, hadis gharib mutlak, yaitu hadis yang terletak pada asal sanad. Nah, maksudnya itu hadis pada saat disampaikannya oleh Rasulullah SAW hanya diterima oleh 1 orang sahabat. Yang kedua ada hadis gharib nisbi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 1 orang atau pada sanadnya. Kemudian dari semua rawi itu, hadis ini diriwayatkan oleh 1 orang rawi saja yang mengambil dari para rawi tersebut. Nah, sekian pemaparan macam-macam hadis dilihat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita. Sekian, saya memohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.